It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la. Halo semua, perkenalkan saya Sonia Octavia dengan NIM C140123118. Pada video ini saya akan membahas terkait materi praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik dari minggu kedua hingga ketujuh. Ciri seksual sekunder dan primer anatomi organ reproduksi kelompok Teleostei. Apa itu Teleostei? Teleostei merupakan kelompok ikan bertulang keras memiliki organ reproduksi yang jelas berbeda antara jantan dan betinanya. Pada kegiatan praktikum minggu kedua melakukan identifikasi ciri kelamin organ dalam dan organ reproduksi ikan, serta memilih ikan dengan jenis kelamin secara acak dan menimbang berat ikan tersebut. Hasilnya didokumentasikan dari tampak luar serta dalam ikan dengan mengidentifikasi organ tersebut termasuk hati serta gonadnya. Secara umum, perbedaan mendasar antara ikan jantan dan betina seperti pada lele, nila, dan mas pada praktikum ini terletak pada ciri primer dan sekundernya. Ciri primer terkait langsung dengan organ reproduksinya. Pada jantan adalah testis dan salurannya, sedangkan pada betina adalah ovarium yang menghasilkan telur. Saat matang gonad, betina akan membesar dan berisi telur yang siap dibuahi berwarna kuning, sementara gonad jantan juga membesar cenderung berwarna putih pada ikan tersebut. Ciri sekunder merupakan karakteristik fisik yang membedakan keduanya, mengenai perbedaan pada ukuran dan bentuk kepala. Warna tubuh, sirip, dan perilakunya juga termasuk ke dalam ciri sekunder. Ciri seksual primer dan sekunder pada ikan nila jantan terdapat dua lubang yang berfungsi sebagai tempat keluarnya kotoran urin serta sperma yang ditandai dengan bentuknya yang runcing. Sedangkan ikan nila betina terdapat 3 lubang, yaitu lubang anus, pengeluaran telur yang berbentuk bulat serta berwarna kemerahan biasanya. Nah, hal tersebut itu ciri primer. Sedangkan ciri sekundernya itu biasanya memiliki sirip dorsal. Ikan jantan itu cenderung lebih panjang serta kecerahan warnanya ikan jantan lebih cerah daripada ikan betina.
Ciri seksual primer dan sekunder anatomi organ reproduksi Avertebrata. Avertebrata merupakan kelompok hewan tanpa tulang belakang, memiliki keragaman ciri seksual yang menarik. Dari moluska ada cumi-cumi serta kerang hijau hingga krustasea seperti lobster dan juga kepiting. Perbedaan jantan dan betina terlihat jelas dilihat dari ciri-cirinya yang mencangkup perbedaan ukuran tubuh, bentuk abdomen, warna gonad, serta keberadaan struktur khusus seperti hectocotylus pada cumi-cumi jantan. Pada praktikum ini melakukan identifikasi ciri seksual sekunder serta primer pada hewan Avertebrata. Setiap kelompok memilih hewan secara acak pada kepiting, lobster, serta kerang, lalu mendokumentasikan penampilan pada seluruh tubuhnya, bagian luar serta dalamnya. Setelah itu, diidentifikasi dengan menentukan jenis kelaminnya, apakah betina atau jantan. Ciri-ciri tersebut juga ada di bagian dalam pada hewan, dengan cara membedah serta mengamati anatomi organ dalam dan mengidentifikasi organ pada hewan tersebut. Cara membedakan antara jantan dan betina pada hewan Avertebrata umumnya terbagi menjadi ciri primer serta ciri sekunder. Dapat juga dilihat dari anatomi organnya dan gonad. Nah, ciri primer ini berkaitan langsung dengan organ reproduksinya, seperti gonopoda, telicium, petasma, serta hectocotylus. Sementara pada ciri sekunder mencangkup perbedaan yang terlihat secara fisik pada ukuran tubuh, capit, serta warna dagingnya. Pada anatomi organ mengacu pada perbedaan keberadaan testis yang dimiliki oleh jantan serta ovarium pada betina. Nah, gonad ini menunjukkan perbedaan warna biasanya. Biasanya warna putih atau krem itu pada jantan dan oranye atau kemerahan itu pada betina ketika sudah matang. Kepiting jantan dan betina dapat dibedakan dengan mengamati beberapa ciri fisik, terutama pada bagian karapas dan abdomennya. Salah satu perbedaan paling mencolok tersebut terletak pada bagian bawah tubuhnya. Kepiting jantan memiliki abdomen yang lebih sempit dan berukuran segitiga, terlihat pada gambar. Sedangkan pada kepiting betina memiliki abdomen yang lebih besar dan membulat, yang berfungsi sebagai penampung telur pada bentuk tersebut. Nah, selain itu juga pada beberapa spesies kepiting, seperti kepiting bakau, betina cenderung memiliki warna tubuh yang lebih cerah dibandingkan dengan yang jantan. Membedakan lobster jantan dan betina dapat dilakukan dengan mengamati beberapa ciri morfologinya. Dari ukuran tubuh dan capit lobster jantan umumnya terlihat lebih besar dibandingkan betina, yang cenderung memiliki tubuh dan capitnya lebih kecil dari jantan. Dapat dilihat juga dari bentuk perutnya yang menjadi pembeda, di mana lobster jantan memiliki perut yang lebih sempit, sedangkan pada betina memiliki perut yang lebar dan berbentuk bulat untuk menampung telur pada masa reproduksinya.
perkembangan gonad dan gambaran histologi seluler organ reproduksi ikan. Menurut Hendry dan Baihaqi 2015, gonad merupakan organ reproduksi pada hewan yang berfungsi menghasilkan gamet atau sel kelamin terletak di samping kiri serta kanan gelembung renang, di bawah tulang belakang dan di atas saluran pencernaan pada ikan. Kematangan gonad TKG diklasifikasikan berdasarkan ukuran, warna, dan perkembangan telur atau sperma. Pada langkah pertama, setiap kelompok mengambil induk ikan lele. Setelah itu, dilakukan kateterisasi dengan hati-hati, yang diikuti dengan pembedahan untuk mengekstraksi gonadnya. Lalu mengamati diameter serta keseragaman telur, yang akan dibandingkan hasilnya dengan literatur yang ada. Pada tahap perkembangan organ reproduksi, ikan lele mulai dari belum matang itu TKG pertama hingga matang TKG 4 yang ditandai dengan perubahan fisik seperti ukuran serta warna gonadnya. Setelah matang dan mengeluarkan sperma atau telur, gonad akan menyusut pada TKG 5. Nah, pemahaman TKG ini sangat penting dalam perikanan untuk menentukan waktu pemijahan yang tepat sehingga dapat menjaga keberlanjutan populasi tersebut. Klasifikasi kematangan gonad tingkat kematangan gonad dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, klasifikasi belum matang gonad atau TKG pertama. Gonad sangat kecil seperti benang dan transparan. TKG kedua, permulaan perkembangan gonad, ditandai dengan gonad mengisi seperempat rongga tubuh. Warna gonad pada ikan jantan kelabu atau berwarna putih dan berbentuk pipih, sedangkan pada ikan betina berwarna kemerahan atau kuning dan berbentuk bulat, telurnya tidak tampak. TKG 3, hampir matang gonad. TKG ini mulai mengisi setengah rongga tubuhnya. Gonad pada ikan jantan berwarna putih serta ikan betina berwarna kuning. Nah, pada tingkat terakhir TKG 4 mulai matang gonad ini pada TKG 4. Gonad mengisi 3/4 rongga tubuhnya. Telur mulai terlihat, namun kadang-kadang dengan tekanan halus pada perutnya akan ada yang menonjol pada lubang pelepasannya. Sama seperti sebelumnya, gonad jantan berwarna putih berisi cairan, sedangkan betina berwarna kuning, hampir bening. Minggu kelima membahas terkait Gonadosomatic Index atau GSI, Hepatosomatic Index atau HSI, dan ultrasonografi atau yang sering disebut dengan USG. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana perkembangan gonad mempengaruhi berat ikan dan indeks penting seperti Gonadosomatic Index, GSI, dan Hepatosomatic Index atau HSI yang memberikan informasi berharga terkait kondisi reproduksi ikan. Selain itu juga akan membahas penggunaan USG, salah satu alat modern untuk memvisualisasikan serta menganalisis gonad ikan secara non-invasif, sehingga kita dapat lebih memahami kematangan gonad pada ikan tanpa harus membedah. Penentuan indeks hepatosomatik HSI dan indeks gonadosomatik GSI melalui pembedahan dan penimbangan organ untuk memahami
kondisi organ di dalamnya. Selanjutnya, teknik anulasi digunakan untuk mengamati kematangan gonad ikan secara langsung. Terakhir yaitu ultrasonografi USG diperkenalkan untuk penentuan jenis kelamin dan analisis gonad ikan secara non-invasif. GSI pada tingkat kematangan gonad dan HSI pada kondisi hati saling berkaitan satu sama lain pada ikan. Saat gonad berkembang, GSI akan naik, energi dari hati dialihkan sehingga HSI-nya turun. Sebaliknya, saat gonad belum berkembang, GSI-nya rendah dan HSI biasanya cenderung tinggi. Tingkat kematangan gonad ini bisa diduga dengan kanulasi dengan pengambilan sampel gonad atau hati untuk dianalisis lebih lanjut. Sedangkan USG ini membantu mengamati gonad ikan secara non-invasif untuk mengetahui TKG-nya. Cara menghitung GSI sama dengan WG dibagi W dikali 100. GSI dengan satuan persen, WG yaitu bobot gonad satuannya gram, W sama dengan bobot tubuh ikan satuannya gram. Sedangkan HSI sama dengan WH dibagi W dikali 100. Yang membedakannya yaitu menggunakan bobot hati. Praktikum minggu ke-6 mempelajari sebaran diameter dan fekunditas telur. Video kali ini membahas tentang sel telur pada ikan, mulai dari bentuk, posisi, hingga metode perhitungan diameter telur dan fekunditas. Umumnya berbentuk memanjang dan berpasangan, terletak di dalam rongga tubuh dan memiliki warna yang bervariasi.
Menurut Adipu et al. 2024, fekunditas adalah total telur yang ada dalam ovarium ikan betina sebelum proses pelepasan telur saat pemijahan. Untuk menentukan jumlah telur dalam ovarium ikan betina sebelum pemijahan dapat dilakukan dengan perhitungan. Diameter telur diukur menggunakan rumus DS sama dengan akar D dikali D kecil, di mana D besar adalah diameter telur terbesar dan D kecil yaitu diameter telur terkecil. Fekunditas dihitung dengan rumus F sama dengan G besar dibagi G kecil dikali N besar, di mana G-nya itu yaitu berat gonad total, G kecilnya berat gonad contoh. Nah, pada jumlah telur contoh itu dilambangkan dengan N besar. Menurut Kanzani et al. 2022, HSI ikan nila yang normal berkisar antara 2,17 sampai 2,51 gram. Prosedur yang pertama melakukan penggunaan USG dalam mengamati dan mengukur diameter telur secara non-invasif langsung dari induknya. Kedua, kita akan mengambil telur dari induk betina yang matang gonad dengan menimbang ovarium, mengukur diameter telur di bagian anterior, tengah, posterior, serta menghitung jumlah telur menggunakan metode volumetrik dan gravimetrik. Hasilnya dapat dibuat grafik histogram berupa sebaran diameter telur. Pengukuran diameter telur dapat dilihat di bawah mikroskop. Fekunditas dan diameter telur dipengaruhi oleh faktor internal seperti usia dan genetika, serta faktor eksternal yaitu makanan, kualitas air. Kedua faktor ini menentukan kapasitas dan kualitas reproduksi organisme tersebut. Minggu ke-7, olah data sebaran diameter telur dan fekunditas menggunakan Excel. Untuk contoh perhitungannya, range sama dengan max buka kurung diameter total tutup kurung dikurangi min buka kurung diameter total tutup kurung. Sedangkan untuk menghitung kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 10 buka kurung count buka kurung diameter total tutup kurung. Interval dapat dihitung sama dengan rank dibagi kelas atau L3 dibagi L4. Sedangkan batas bawah dengan rumus sama dengan min buka kurung diameter total tutup kurung. Dan batas akhir sama dengan K8 ditambah L7. Dari hasil diameter pada histogram yang membentuk diagram lonceng akan mendekati keakuratan dari persebaran data diameter. Berdasarkan gambar menyajikan histogram sebaran diameter telur ikan mas diukur dalam satuan milimeter. Diagram menunjukkan distribusi yang tidak simetris, membentuk kurva
lonceng yang tidak terbentuk distribusi normal. Hal ini mengindikasikan bahwa diameter telur ikan mas dalam sampel tidak terdistribusi secara merata di sekitar nilai rata-rata.